warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa semangatnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam daqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyaw wa rasulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Masjid Al-Hikmah dan para jamaah Masjid Jamiatul Mukminin, para adik-adik, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati gabungan dari remaja Masjid Al-Hikmah dan remaja Masjid Jamiatul Mukmin, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kesehatan, nikmat rezeki, lebih-lebih nikmat bisa berbahagia, senang dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala dan gembira dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Imamul A'dham, pemimpin besar kita, pemimpin yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau, yang mana beliau ini adalah pemimpin kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, sahabat itu adalah bagaikan bintang di langit. Dengan mengetahui nasihat dari sahabat, melalui dari sahabat kita bisa mengetahui agama Islam. Karena sahabat adalah murid langsung daripada Rasulullah SAW. Insyaallah para jamaah ini keyakinannya, akidahnya itu cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada ahlul bait, keturunan Rasulullah, yang salah satunya nanti yaitu Habib Alwi bin Ahmad As-Saqaf. Beliau adalah salah satu keturunan dzurriyyah Rasulullah SAW. Kita semua hadir ini pertama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada para sahabatnya, dan cinta kepada dzurriyyah Rasulullah SAW, dan cinta kepada para ulama, para kiai, para habaib yang mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini yang banyak hadir ini para remaja. Ini Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah zaman seperti sekarang, zaman digital, zaman internet, masih ada yang mau ngaji. Ini luar biasa ini. Perlu kita apresiasi, perlu kita dorong, kita motivasi, kita arahkan untuk kebaikan. Karena Masya Allah sekarang ini banyak godaannya.
Insyaallah ini para remaja ini insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman." Dzaqa itu artinya merasakan. Ta'mal iman, manisnya iman. Siapa itu? Man radiya billahi rabba, yaitu hamba Allah yang ridho Allah sebagai Tuhannya. Wabil islami dina, dan ridho Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya. Nah, insyaallah ini para jamaah ini di dalam hatinya itu ada ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho kepada Islam sebagai agama kita, agama persatuan. Yang Masya Allah Indonesia yang jauhnya 7.000 km dari Makkah dan Madinah ini diberi rahmat oleh Allah bisa masuk Islam. Ini termasuk nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk nikmat besar. Dalam ayat Al-Qur'an, sesungguhnya iman kita dibanding emas satu dunia itu, emas satu dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang kufur kepada Allah di hari kiamat itu ingin mendapatkan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan ingin menebus dengan seluruh hartanya. Tetapi itu tidak bisa. Tidak bisa menebus iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergabung dalam ajaran agama Islam. Jadi Islam ini mahal sekali. Nah, beruntung sekali adik-adik ini duduk bersama untuk mencari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pergi ke masjid untuk mencari ilmu, maka malaikat itu yada'u ajnihatahu, meletakkan sayapnya untuk memuliakan orang-orang mencari ilmu. Itu kelebihan daripada orang mencari ilmu. Apalagi nanti yang dikaji kitab fikih, kitab Taqirat As-Sadidah. Ini termasuk ilmu yang wajib kita ketahui. Wajib fardu ain. Karena apa? Supaya ibadah kita sah, supaya wudu kita sah, supaya seluruh ibadah kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sah menurut agamanya Allah Subhanahu wa taala dan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk tanda ridho kepada Allah kita mencari ilmu. Kalau kita gak ridho kepada Allah, gak mungkin hadir di masjid ini. Alhamdulillah, saya khusnudzon yakin para jamaah ini insya Allah hatinya ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabil islami dina, dan Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Tadi kita sudah baca Radibul Atos. Ini yang menulis adalah Al-Habib Abdurrahman Al-Atos. Ini termasuk wali besar, yang mana salah satu karamahnya mengapa disebut Al-Atos? Karena ketika bayi itu bersin di dalam janinnya ibunya itu bersin. Makanya Al-Atos itu artinya bersin. Itu salah satu ulama besar, yang mana Al-Atos ini salah satu marga dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beruntung sekali kita tadi membaca Radibul Atos, di dalamnya banyak doa-doa. Salah satunya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini hadis sahih ini. Yang artinya Bismillahilladzi la yadurru, Bismillah dengan nama Allah alladzi la yadurru, yang tidak berbahaya, ma'asmihi bersama dengan nama Allah, syai'un fil ardi,
Syai'un itu sesuatu, segala sesuatu. Kalau di nahwu sorofnya itu isim nakiro, jadi segala sesuatu. Tidak ada yang mampu membahayakan kita kalau kita bersama dengan namanya Allah Subhanahu wa taala. Syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul basir. Yang mana Allah itu Maha Sami, Maha mendengar, Basir, Maha melihat. Jadi ini termasuk doa yang disampaikan Rasulullah minimal itu setelah sholat itu. Minimal dibaca 1 kali, pagi dan sore. Kalau bisa selesai sholat baca ini. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari seluruh bahaya yang berasal dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim ya. Wa huwas samiul alim. Yang artinya as-sami maha mendengar, al-alim maha mengetahui. Jadi minimal itu dibaca setelah sholat. Kemudian Ratibul atas ini bisa dibaca setelah maghrib, setelah isya dan setelah subuh. Sebisanya itu. Karena dulu saya di Tarim, ini termasuk doa-doa yang dibaca oleh Ahlul Tarim, Ahlul Yaman di Hadramaut. Jadi ini termasuk doa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kemarin di zaman wabah. Nah ini penting sekali supaya terhindar dari wabah. Alhamdulillah wabahnya sudah hilang. Dan semoga Indonesia terhindar dari seluruh mara bahaya dan semoga tidak ada wabah-wabah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin.